Hai teman-teman, kali ini aku bakalan review kamera iPhone 16, bener-bener pure kamera. Jadi aku bakalan foto-foto beberapa objek dan aku mau kasih lihat sama kalian hasilnya seperti apa dan menurut aku apakah itu bagus atau enggak. Aku akan kasih lihat sama kalian. So, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum kalian lihat, aku pengen tunjukin beberapa fitur kamera yang ada di iPhone 16 ini. Jadi untuk fitur kameranya tuh ada yang kamera biasa ini, dia bisa di ini ya, zoom in, zoom out ya, zoom juga. Tuh, tinggal kayak gini aja kalau misalkan mau ngezoom. Dia bisa sampai 10 kali dan zoomnya kayak gini ya. Tuh. Nah nih, atau kayak gini ya. Terus ini mode portrait. Mode portraitnya dia tuh ada satu natural light ya. Aku tutupin aja biar kalian jelas ya. Ada natural light, terus digeser lagi ada studio light, terus digeser lagi ada contour light, ada stage light, terus ada stage light mono, sama yang terakhir ada high key light mono. Nih, ya ada berapa tadi? Dan aku paling suka itu biasanya foto pakai portrait ya, karena dia jauh lebih bikin bokeh. Nanti aku akan tunjukin hasilnya seperti apa ya, dan masing-masing aku akan tunjukin ya. Terus ada si spatial ini tuh kita harus landscape ya. Tuh. Jadi dia nggak bisa kalau untuk portrait, dia bisanya landscape kayak gini. Terus yang terakhir di sini dia ada panorama ya. Jadi ini untuk nunjukin biasanya lebih luas gitu. Ini tuh biasanya trennya di tahun, bukan biasanya sih. Ini pernah tren di tahun berapa ya? Sekitar 2018 apa ya, 2018 tuh pokoknya foto pakai panorama. Jadi dari ada yang gedung gitu ya, dari bawah sampai atas, terus atau biasanya mau nunjukin view gitu ya, dari kanan kiri gitu, semuanya bisa kelihatan. Oke, untuk yang pertama kita bedah dulu di foto biasa. Nah, ini semuanya aku nggak akan pakai efek apapun ya. Jadi ini pure natural dari kameranya iPhone 16. Terus untuk yang kedua ini mode zoom out, jadi dia lebih lebar atau lebih luas gitu ya. Itu kayak gini, dia juga exposure-nya menyesuaikan ya, jadi bagus. Ini untuk zoom in-nya, jadi aku zoom in-nya cuman yang 2 kali aja. Ini menurut aku juga hasilnya sangat-sangat detail dan, karena pencahayaan di ruangan aku ini bagus, makanya hasilnya juga bagus teman-teman. Terus ini, nggak pecah ya, intinya bagus pencahayaannya. Terus lanjut kita bagian yang portrait. Nah, ini ada macam-macam. Yang pertama ini ada natural light. Jadi untuk natural light ini, dia itu pencahayaannya otomatis pakai pencahayaan yang ada tapi dia agak ngebokeh. Nah, ini bagus banget kalau kalian foto jarak jauh, ini tuh bikin foto kalian kayak pakai kamera gitu ya, kamera profesional. Terus ini untuk yang studio light ini menurut aku dia jauh lebih naik ya exposure-nya, jadi lebih cerah dan dia ngasih efek bokeh juga. Jadi pastiin kalau kalian mau foto pakai ini, itu kalian bisa fokusin sama objek yang kalian pengen fokusin. Nah, yang ketiga ini ada contour light. Contour light ini menurut aku bedanya di kontras warnanya ya. Dia jauh lebih kuning gitu ya. Kalau yang sebelumnya studio light itu lebih ke putih. Nah, lanjut kita bakal bahas yang stage light. Nah, ini tuh kalian bisa fokusin sama objek yang pengen kalian foto, tapi nanti hasilnya tuh bakal kayak gini. Jadi belakangnya tuh kayak warna hitam karena dia fokusin ke objeknya. Nah, ini yang aku pakai mode dengan hampir setengah badan ya. Jadi menurut aku kalian kalau mau pakai mode ini, itu kalian cuman fokusin ke satu objek aja supaya hasilnya lebih maksimal. Karena ini aku pakai badan aku jadi kurang maksimal nih teman-teman.
Nah, untuk bagian yang ini ada stage like mono. Jadi dia itu akan ngasih efek yang hitam putih kayak gini. Dia sama sih, blur-nya atau fokusnya tuh sama, tapi dia ngasih hitam putih kayak gini. Cuman ini agak gelap ya. Terus ini kalau yang aku ya foto setengah badan gini tuh kayak gini hasilnya tuh bener-bener kurang banget ya, jadi harus fokus ke satu objek aja gitu. Ini foto memang untuk yang satu objek gitu. And then next ini ada high key light mono. Jadi ini tuh mononya atau hitam putihnya dia lebih kontras dan exposure-nya naik sehingga objeknya ini itu ngebokeh dengan background putih kayak gini. Ini bagus sih, menurut aku bagus ya. Terus ini, menurut aku kalau yang foto aku setengah badan ini not bad ya, karena memang ya exposure-nya tinggi jadi dia menutupi hal-hal yang jelek-jelek itu, nggak kayak yang awal-awal. Jadi ini menurut aku oke-oke aja. Nah lanjut, jadi ini itu mode spasial. Ini kalian harus potret dengan pencahayaan yang tinggi supaya mendapatkan hasil yang maksimal nih teman-teman. Jadi lebih cerah dan juga dia tuh detail. Nah, untuk mode ini kalian harus landscape ya, kalau portrait dia nggak bisa. And the last is panorama ya, dia udah up 63 megapiksel, which is ini sangat-sangat detail. Dan ini sebenarnya aku nggak keseluruhan bener-bener aku fullin ya, karena memang ruangan aku ini kecil gitu ya, jadi aku cuma segini untuk nunjukin panoramanya. Ya intinya kalau panorama kalian harus bener-bener rapi ya. Terus di sini juga ada bagian video ya, kalian kalau mau lihat tes videonya kalian bisa cek video aku sebelumnya. Terus di sini ada sinematik. Aku juga sering banget pakai sinematik karena dia sebagus itu loh teman-teman. Oh ya, kalian bisa lihat. Wait, untuk dia jadi ngebokeh sih kan videonya ya. Eh, terus dia juga ada slow motion ya. Ini jadi apa ya? Jadi produk produk fitur ya, fitur fitur yang banyak digemari oleh ciwi-ciwi, biasanya slow-mo atau bahkan time lapse ya. Time lapse ini bisa di zoom in, sorry, di zoom in atau di zoom out kayak gini ya. Dan hasilnya tentu saja smooth ya, gitu. So, sekarang kita akan, nah, terus untuk yang bagian foto ya, nih, bisa naik ke atas gini, untuk kalau kalian mau ngatur-ngatur gitu. Ini ya, aku tunjukin. Ini untuk flashnya. Ini ada auto, on, sama off. Terus habis itu di sebelah sini ada mode apa ya? Ini biasanya mode untuk kita atur pencahayaannya gitu ya. Terus kita geser lagi di sini ada ini sukaan sejuta umat ya, namanya adalah live foto live gitu, gerak shake. And then di sini, wait, di sini juga ada kalian bisa atur pencahayaan tuh ya, kayak gini mau terang, mau ada saturasinya, kontrasnya ditambahin kayak gini, terus atau malah mau dihitamin kayak gini, black and white. Tuh, kalian bisa atur langsung tanpa harus foto terus ngedit dulu. Jadi kalian sebelum foto bisa atur-atur. Oke. Okay. And then next di sebelah sini juga ada pengaturan rasio. Rasionya tuh ada yang 4:3, ada yang square, sama ada yang 16:9 ya, kayak gini. Aku biasanya suka pakai 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 yang 4:3 kayak gini untuk foto. Kalau video of course dia langsung ke 16:9. Terus yang terakhir enggak ya. Yang sini juga ada pencahayaan exposure. Yang awal itu tadi bukan exposure teman-teman, dia itu kayak mode malam ya, maaf ya, jadi salah lihat. Jadi kalau untuk mode malam kalian tenang aja, pakai iPhone aman ya, mau foto gelap kayak gimana dia bisa tangkap ya dengan bagus. Terus yang terakhir ada timer. Biasanya ini kita suka ini ya, suka bingung nih timernya kok nggak ada karena dia harus digeser lagi kayak gini ya.
Ada yang 3 detik, 5 detik, dan 10 detik. Oke teman-teman, thanks for watching. Terima kasih yang udah menonton. Apakah kalian suka sama hasil foto-foto yang dijepret melalui iPhone 16 ini? Gimana guys, kalian kasih rating juga ya. Apakah sesuai sama yang kalian inginkan atau malah sebaliknya? So, itu tadi video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga di share. Jangan lupa subscribe juga. See you!